Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu tentang Escape by Mulia. Penulis yaitu Sri Mulyani Anwar dengan NIM 1916030085 untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Irda Yusra SEMSG. Escape by Mulia merupakan produk dessert yang memiliki keunikan yaitu dessert puding brownies, di mana sensasi dalam menyantap kue brownies di dalam bentuk puding dan topping sesuai yang diinginkan konsumen. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi demokrasi seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Yang pertama, umur. Produk ini dapat dikonsumsi di semua kaum, baik anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Produk Escape ini dapat dikonsumsi di semua jenis kelamin. Yang ketiga, pendapatan. Escape ini dapat dibeli sesuai dengan pendapatan konsumen, baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Yang keempat, segmentasi demografik multivariasi. Produk ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, pendapatan, sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen, memberi satu kepuasan konsumen. Ada promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur-brosur ke tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di media sosial seperti blogger, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Dengan harga, untuk seharga Escape menawarkan dengan harga tarif sebesar 15.000 per box. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, proses operasi usaha. Untuk penjualan terlebih dahulu, saya menyiapkan peralatan dan bahan untuk produksi dan saya akan memulai penjualan di rumah dan juga melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA. Untuk persediaan pertama, saya memproduksi sebanyak 25 box. Dalam memproduksi, saya tidak menggunakan tenaga kerja, dan jika penjualan meningkat harus membutuhkan tenaga kerja, baru saya merekrut tenaga kerja. Untuk pemasaran, saya merencanakan pemesanan via GoFood, dan para konsumen juga bisa memesan produk dengan sistem COD daerah Kecamatan Kurenji dengan pemesanan 5 box. Untuk kegiatan perawatan teknologi, untuk perawatan mesin dan perawatan lainnya, saya usahakan setiap kegiatan produksi selalu dibersihkan agar tidak cepat rusak dan benar-benar bersih dalam perawatan semuanya. Karena apabila ingin awet lama, maka kita harus pintar dalam merawat barang tersebut. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu visi Escape menciptakan produk makanan yang sederhana, berkualitas, unik, menarik, dan diminati masyarakat. Visi Escape yang pertama, selalu melakukan inovasi agar menarik minat konsumen. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, membuat kesan yang baik setiap pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Untuk struktur organisasi, Escape tidak memiliki struktur karena Escape tidak memiliki tenaga kerja, sehingga proses produksi, pemasaran, dan keuangan yaitu saya sendiri, Sri Mulyani Anwar. Selanjutnya yaitu bagangan jenis kegiatan. Yang pertama, pengumpulan data pada minggu ke-1 dan ke-2. Selanjutnya, survei lokasi pada minggu ke-3 dan ke-4, pengolahan data pada minggu ke-5, pencarian modal pada minggu ke-6 dan ke-7, dan pembentukan badan usaha pada minggu ke-8, investasi tempat usaha pada minggu ke-9, pembelian bahan baku pada minggu ke-10, dan mulai produksi pada minggu ke-11.
Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama, kapasitas permintaan. Pada tahun 2020 permintaannya itu 571, pada 2021 permintaan 733, dan pada 2022 permintaannya itu sebanyak 895. Produksi maksimal yaitu 81, sedangkan kapasitas mesin yaitu 40, jumlah mesin yaitu 3, dan kapasitas maksimal 120. Selanjutnya investasi. Yang pertama, aktiva berwujud. Yang pertama yaitu mixer dengan harga 800, yang kedua loyang memiliki 3 unit dengan harga 210, panci yaitu 3 unit yaitu 150.000, kompor 1 unit yaitu seharga 350.000, spatula dengan 3 unit dengan harga 90.000, lemari pendingin yaitu 1 unit yang itu 3 juta, dengan total aktiva berwujud yaitu 4.900.000 rupiah, dan total penyusutan yaitu 656.000. Biaya produksi dengan asumsi kenaikan 10% pada 2020 yaitu sebanyak 290.364.782 rupiah, dengan kenaikan 10% pada 2021 yaitu sebanyak 491.93.259 rupiah, dan pada 2022 ya dengan biaya produksi yaitu 548.670.343 rupiah, dan diasumsikan kenaikan yaitu 10% pada bahan baku 500.000 pada 2021, 550.000 2022 606.000, dan total kebutuhan dana tahun pertama sama dengan total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama sebanyak 295.264.782 rupiah. Selanjutnya sumber dana. Pada kebutuhan dana membutuhkan 275.264.782, sedangkan modal sendiri yaitu 264.782 rupiah, dan pinjaman yaitu 50 juta dengan bunga kredit 10%, jatuh tempo yaitu 3 tahun. PP pada harga pokok produksi sebanyak 294.055.019 rupiah, dan harga pokok penjualan yaitu dengan harga pokok penjualan yaitu 308.757.770 rupiah, dan dibagi dengan 571 yaitu total harga jual produk senilai 540.390 rupiah.
Harabaluki yaitu laba setelah pajak pada tahun 2020 senilai Rp1.095.961 dan pada tahun 2021 laba setelah pajak yaitu Rp1.162.204. Pada tahun 2022 laba setelah pajak yaitu Rp4.688.830. Dengan asumsi kenaikan harga jual 10%, harga jual tahun 2020 yaitu Rp540.390 pada 2021 Rp594.429 2022 653.872 Nilai BEP yaitu BEP harga pada tahun 2020 senilai Rp360.069.060. BEP unitnya yaitu 722 unit. Pada tahun 2021 BEP harganya yaitu Rp354.444.024 dengan BEP unit yaitu 603 unit. Pada tahun 2022 BEP harganya yaitu Rp299.690.077 dengan BEP unit yaitu 447 unit. PBT yaitu senilai 2,79. IRR yaitu 6,9%. Analisisnya bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian IRR sebesar 6,90% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit, dan NPV yaitu 783.573. Analisisnya bisnis dinilai layak karena memiliki NPV bersifat positif. Nilai PL pada tahun pertama yaitu 0,950, pada tahun kedua yaitu 0,967, pada tahun yang ketiga yaitu 0,978. Pada nilai PL dapat dianalisiskan bahwa bisnis dinilai tidak layak karena di mana nilai PL setiap tahun kurang dari angka 1. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.